Cuma nuntut hak kami untuk ikut hak ujian kami aja ujian sih. kan. Wali kelas kami bilang harus lunasi SPP sampai akhir Desember. Kami dianggap nggak tahu diri mungkin. Terus pas kami WA cuma tanggapannya cuma emoticon aja, Mbak. Pemerintah provinsi sih lebih menekan hak anak ke sekolah. Oke, saya Desi Widianti. Hari ini kita berada di SMK 3. Kita ingin menelusuri beberapa siswa kemarin yang katanya tidak bisa mengikuti ujian ataupun tidak mendapatkan nomor ujian karena adanya penunggakan SPP. Bahkan beberapa siswa tersebut meminta bantuan kepada pihak wali kota mengenai permasalahan tersebut. Kenapa dan ada apakah yang sebenarnya terjadi? Ikuti penelusuran kita di BDTV yang cacamnya. Inilah detik-detik Anda bosan dengan penampilan meja makan Anda begitu-begitu saja? Raja Mebel solusinya. Gara-gara ya waktu kejadian pas nggak dapat nomor, itu tuh kejadian dari ekonomi keluarga kan, Mbak. Nah, terus dari ekonomi keluarga, terus ibu sisi itu wali kelas kami bilang harus lunasi SPP sampai akhir Desember. Nah, paling tidak November lunas. Tapi kami sudah mengajukan, sudah ngechat Ibu Sisi, sudah hubungi Ibu Sisi, tapi dia bilang tidak bisa membalas WA kami satu-satu dan tidak ada lagi perantara, mau surat perjanjian, mau surat apapun tidak bisa. Dan kemudian itu kami langsung tidak tahu bagaimana kami melakukan. Jadi kami waktu itu kami langsung melaporkan kepada Pak Helmi Hasan. Gitu. Sebenarnya kami itu nggak ada niat gini kan, Mbak. Sebenarnya kami tuh cuma nuntut hak kami untuk ikut hak ujian kami aja ujian sih. kan. Kami tuh bukan mau viral atau gimana, Mbak. Kami juga sebenarnya nggak mau gini kan. Kami malu juga kan. Tapi hak kami kan ujian kan. Biasanya tuh kalau ada tunggakan tuh, kalau konsekuensinya tuh ijazah atau rapot tuh ditahan. Tapi kalau nggak ujian tuh sampai gimana ya, Mbak, kepikiran gitu, Mbak, sampai sakit saya, Mbak, 2 hari mikirin, Mbak. Karena sudah dijelaskan sama wali kelas, ibu nggak bisa balas WA satu-satu ataupun pakai surat perjanjian. Syaratnya ngambil nomor wajib lunas. Udah itu aja. Karena itu kami down, Mbak. Mbak. Kita down gara-gara Ibu Sisi itu cuma mau ngomong harus lunas. Jadi kita nggak bisa. Kalau misalnya itu mau kita bicarakan baik-baik, cuman dengar atau balasan chat kayak gitu, kita udah down. Nggak berani lagi ke sekolah, terus kita diam aja. Mungkin kalau gurunya bilang bawa orang tua ke sekolah, langsung kami bawa, Mbak. Atau cicil berapa dulu? Pasti kami cicil, Mbak. Soalnya sebelumnya begitu, Mbak, nggak kayak gini. Oh, dari Januari dari kelas 10 kalau kelas 12 belum sama sekali, Mbak. Kemarin itu udah ada niat bayar, Mbak, tapi ditaruh di tunggakan yang kelas 10. Iya. Gitu. Karena pembayarannya tuh harus bayar duluan di kelas 10, baru bertahap ke kelas 11, 12, baru bertahap. Iya, bertahap gitu. Kalau Azwar sendiri berapa tunggakannya? Tunggakannya kurang lebih 5.370.000. 5.370.000. Jessica baju berapa sih? Baju 3.740.000. Jadi kan, Mbak, di sekolah ini kan ada uang baju kan, uang juta sekitar 3 juta lebih kan, 470. 3.400.000 kan, Mbak. Nah, kalau JPK kami tuh nggak ngambil baju dari sekolah, Mbak. Satu yang kami ambil baju jurusan. Kalau baju ini kami beli dari kawan kami sendiri. Jadi baju sekolah kami nggak ngambil. Jadi setiap kami mau bayar SPP itu tuh dimasukkan ke duit baju. Padahal kami nggak ngambil bajunya, Mbak. Tapi Jessica kan tidak mengambil uang baju. Tidak mengambil baju. Sudah dikonfirmasi belum? Sudah. Kalau ke wali kelas katanya wajib dibayar itu. Terus ayah saya datangi kepala jurusan. Terus ke kepala jurusan nanti diusulkan nggak usah bayar lagi uang baju. Tapi tetap bayar, Mbak. Setiap saya bayar SPP dimasukkan ke uang baju, ke uang awal tahun kelas 10. Tidak ada kompensasi sama sekali. Jadi nggak ada kompensasi. Untuk Nur berapa tunggakannya? 5.350.000 kurang Itu lebih. dari kelas 10 juga? Iya sama, kita baju juga
Nggak ini. ambil mbak. Karena juga kalau untuk bayar cicilan itu kan pasti berat ya, 3 juta segitu, belum lagi SPP-nya. Jadi sama, setiap bayar SPP itu masuknya ke uang baju. Iya. Ya, padahal kami nggak ngambil bajunya mbak. Jadi SPP dan uang baju itu barengan. Misalnya pas pembayaran itu. Jadi misalnya kita mau bayar SPP kelas 11, tapi karena uang baju belum lunas, jadi uang yang ini masuk ke Iya, masuk ke belakang ya benar. Kalau Salim? Kalau Salim 5 juta mbak. Soalnya kelas 10-nya udah ada yang ngangsur. Soalnya baju sudah lunas kan. Baju sudah lunas, SPP sudah dibayar 2 bulan. Iya. Kalau Salim sendiri orang tuanya kerjaannya apa? Guru ini apa? Nggak usah nyuci rumah orang mbak. Kan ibu sama bapak sudah pisah. Jadi ibu sendiri yang sekolahkan Salim sama adik. Adik Salim di SMA 2, kelas 2. Kalau Nur? Sama, tinggal sama ayah, sama nenek juga. Jivika? cuma tinggal sama ayah sama adik. Kalau kedua orang tua, Mbak. Iya. Tapi kalau ibu rumah tangga, tapi kalau misalnya bapak buruh harian, bangunan. Iya. Gini, Mbak tuh dapat info katanya tidak hanya kalian, tapi ada setengah kelas kalian itu yang misalnya tunggakannya sekitar 2 bulan, 3 bulan itu juga tidak ikut ujian. Iya, Mbak, benar. Kabarnya Iya. 3 bulan Iya ikut mbak, ujian. karena wajib lunas sampai Desember. Oh, berarti tidak ada kompensasi sama sekali dari Tidak pihak ada. sekolah. Ya, teman Salim kemarin mbak nelpon, Lim, cak mana mau ikut ujian? Kamu tidak dikasih nomor katanya kan? Emang kau belum bayar berapa bulan? 3 bulan. Sudah ditelepon sama kawan tadi, Bu, masa 3 bulan nggak boleh? Atau nanti tanggal 1 saya bayar kata kawan kan? Nggak bisa sama sekali mbak. Kalau ngangsur ada kami mbak kemarin tuh. Kalau disuruh ngangsur pasti kami ngangsur. Iya. 100 B jadilah kan kalau kata ibu dapat. Ini idenya sama sekali tidak diterima. Ini contoh. Disuruh lunas, disuruh harus Diterima. lunas, Pak. Datang situ harus lunas. Kan, Bu, Pira nitip dulu ya, Bu, angsuran biar bisa ujian. Nggak bisa, Nggak Pira bisa bisa. terima Pira. Sedangkan Yaudah, kawan Salim harus 3 apa bulan lagi aja kan, udah Mbak? dikasih. Ikutlah jalan Sampai-sampai dia ikut ujian. Katanya kalau masalah SD, SMP itu tuh wali kota yang nangani. Tapi kalau SMA, SMK itu Pak Gubernur. Terus pas kami WA cuma tanggapannya cuma emoticon aja mbak. Emoticon apa? Bisa ditunjukkan nggak? Harapan kami semoga tidak ada lagi yang siswa yang tidak bisa ikut ujian karena ekonominya susah ya kan, Mbak. Lebih ngerti. Apalagi keadaan sekarang kan lagi Covid kan, banyak orang yang sulit kan, kayak orang lagi misalnya jualannya sepi kan, baru-baru bayar sekolah, makan aja bujur kan. Kalau saya sih harapannya ke depannya supaya pemerintah itu lebih pemerintah provinsi sih lebih menekan hak anak ke sekolah dan juga tuh kayak semoga dari sini kami tidak ada anak yang terulang lagi tidak bisa ikut ujian sekolah. Dan juga Kalau dari Salim sih ini mbak, kalau misalnya siswa nggak bisa ikut ujian, sebagai wali kelasnya kalau bisa tuh kasih kelonggaran. Memang sudah dikasih kelonggaran, cuman cara chatan di grup tuh salah sebenarnya mbak. Memang kalau bagi Salim salah, tapi bagi guru kita benar. Cuman kalau misalnya kita tanggapin dengan baik dan jelas, itu tuh sudah menyakitkan hati mbak. Memang bisa diangsur, cuman kalau misalnya diangsur mau disuruh lunas kita nggak mampu. Karena itu kita kayak gini. Semoga Pak Gubernur cepat respon, misalnya ada keluhan dari masyarakat. Kalau soal pengancamannya itu katanya kalau misalnya ada pihak dari dinas pendidikan, dari kepolisian atau dari gubernurnya, pihak sekolah mau katanya dihadapin, cuman kalian juga harus ini soalnya ada bukti katanya ngomong itu kan, harus apa yang ngadu itu tuh harus juga ada kayak gitu lah. Jadi kalau misalnya ada kepolisian, dinas pendidikan, kalian juga ikut katanya. Katanya sebenarnya ini setelah terjadi seperti ini baru ada pengarahan seperti itu mbak. Aturan menghadap itu, aturan menghadap itu, aturan menghadap itu. Kenapa nggak dijelaskan sebelum kejadian seperti ini, gitu kan? Terus saya minta sama guru-guru yang di sini jangan sampai anak saya diintimidasi. Nah, gara-gara seperti ini, kejadian seperti ini, anak saya diintimidasi, ya diolok-olok gitu kan. Oh yang ini saya nggak mau, saya akan angkat lagi nih kalau sampai anak saya diintimidasi, gitu aja. Tadi kata wali kelasnya gimana? Dia gimana mas tanggapannya kan?
tanggapan wali kelas. Tetap diomongin kami nggak tahu diri mbak. Gitu kan. Tapi wali kelasnya sudah ngobrol sama bapak? Udah, tapi karena tadi kan kebanyakannya nadanya terlalu tinggi kayaknya, jadi nggak balance gitu ngomongnya gitu kan, jadi nggak ketemu titik terangnya seperti apa gitu kan. Tapi anak ini udah disuruh ujian. Disuruh ujian. Iya. Jadi wali kelas yang tadi intinya gimana Pak, dia ngobrol sama bapak? Intinya tuh belum ketemu sebenarnya. Saya minta tunggakan itu seperti apa, itu dari mana-mana asalnya tuh belum ketemu sama dia. Seharusnya ketemu sama jurusannya dulu kan. Kok tunggakan sebanyak itu, kegiatannya apa aja gitu kan. Kita kan minta perincian. Rinciannya, iya. Iya, itu. Gitu. Sempat nggak bapak mengusut ke Kepsek atau gimana Pak? Belum. Katanya Kepseknya belum ada katanya. Belum ada katanya. Harapan bapak Pak untuk ke depannya gimana? Ya harapannya ke depannya ya jangan lagi lah ada yang seperti ini kan. Kalaupun ada tunggakan siswa ya setidaknya itu kan hak siswa. Nah gitu, kasihlah hak mereka gitu kan. Mereka udah menzolimi loh. Anak-anak ini kan masa depan negara kan. Gitu. Tapi pada saat bapak mengetahui kabar kalau misalnya anak bapak itu tidak bisa mengikuti ujian, ada penunggakan SPP itu gimana Pak? Apakah bapak langsung ngomong ke wali kelasnya ataupun sempat datang langsung ke sekolah atau gimana? Udah kita komunikasi sama wali kelasnya karena tidak ada toleransi lagi katanya. Ya udah maka kita ngambil kebijakan seperti itu. Ini kan hasil olok-olokan dari guru-gurunya sini juga. Kalau enggak ini silakan lapor sama Helmi Hasan. Seharusnya guru itu digugu dan ditiru kan. Jangan seperti itu omongannya gitu kan. Tuh seharusnya gitu. Jadi anak-anak ini kalau gurunya aja seperti itu, gimana ke depannya anak gitu kan. Jadi mereka nggak menghormati lagi gurunya. Gitu. Kalau keseharian bapak Pak? Keseharian kemarin kan habis PHK, terus udah kena juga. Kemarin sempat kena gitu kan, udah berapa bulan yang lalu pas PPKM gitu kita kena juga kan COVID, 3 bulan nggak kerja gitu kan. Memang dalam keadaan COVID ini nggak nentu lagi pekerjaan gitu. Untuk sementara ya berjualan lah, keliling-keliling gitu kan. Dari pihak sekolah itu tidak tidak benar kalau tidak menyuruh ujian itu ya. Tapi mungkin ada siswa yang merasa mungkin kawan-kawannya yang tidak ada tunggakan kan dapat, dia mungkin merasa kan dia sendiri kan belum mengambil ya. Nah, tapi kan kita di sekolah itu sudah sepakat itu bahwa anak-anak walaupun ada tunggakan tetap diperkenankan ikut ujian dan nomornya tetap kita bagi. Ya, jadi permasalahan keuangan itu tidak dikaitkan dengan ujian. Mungkin tadi sudah dipertegas lagi. Kalaupun ada permasalahan setelah ujian nanti kan bisa diselesaikan lagi kan. Ya. Tapi selama proses ujian, ya masalah keuangan tidak menjadi halangan, enggak. Nah mungkin ada siswa yang mungkin terlambat ngambil nomor atau apa itu kan kita siapkan ujian susulan kan. Ada anak sakit, ada anak yang berhalangan kan, termasuk itu mungkin kalau yang sempat belum ikut kan ada kesempatan ujian susulan. Tidak ada yang meminta bantuan ke wali kota, tapi kalaupun ada yang meminta itu kan pribadi mereka silakan. Tapi pihak sekolah sudah menjelaskan kepada pihak lain yang menanyakan itu, penyelesaiannya ada di sekolah. Kalau ada pihak lain membantu itu kan pribadi mereka dengan sekolah, silakan. Anak-anak pun sekolah ini kan tanggung jawab bersama kan. Tapi permasalahan di sekolah sudah kita selesaikan seperti itu, dan sejauh ini belum ada pihak-pihak yang ke sekolah ya yang menyatakan mau membantu anak, tapi mungkin mereka secara pribadi di luar ya, silahkan saja. Tapi di sekolah sudah jelas seperti itu kebijakannya. Jadi anak-anak tetap
melaksanakan ujian akhir semester kan sekarang ya. Dan bagi yang sakit atau yang mungkin terlambat sempat tidak ikut kan ada ujian susulan kan seperti itu biasanya memang sudah ada. Sehingga tidak ada masalah menurut saya untuk sekarang ini. Terus Pak, mengenai siswa Bapak yang mereka ada tunggakan itu kan ada yang sampai 7 juta, ada yang 5 juta. Itu gimana Pak? Makanya itu kan setelah ujian kan kita musyawarahkan di mana permasalahannya kan. Ya kan? Ya, itu kan berarti mungkin dari kelas 1 tidak pernah ini kan, berarti kan ada permasalahan. Tidak pernah membayar kan, berarti kan dari kelas 1. Jadi bahkan mungkin termasuk biaya personal kan seperti pakaian segala macam mungkin kan. Nah, itu kan nanti kita lihat kan permasalahannya di mana. Tapi setelah proses ujian kan, sehingga kalau memang siswa yang tidak mampu kan di sekolah ini juga ada kebijakan kan, ada siswa yang mempunyai keringanan. Ya permasalahan siswa mungkin yang memiliki tunggakan kan, kalau di sekolah kan itu kalau yang bersangkutan memenuhi kriteria kan ada keringanan. Kemudian juga ada disalurkan ke usulkan melalui beasiswa kan. Kemudian mungkin siswa juga kan bisa meminta bantuan pihak-pihak lain kan yang bisa dimintakan bantuan kan gitu. Kalau dari sekolah jelas ada program itu kan, dari masyarakat mungkin dari BAS kan banyak seperti itu kan, ada dari KIP juga ada kan. Itu kalau masalah baju itu kan di luar uang sekolah kan, tapi setiap permasalahan kan kami pasti mencari apa permasalahan sebenarnya kan, solusinya. Kalau anak tidak mampu misalnya mau beli baju kan ya bisa saja dia yang punya kakak ataupun saudara kan memakai yang lama. Nanti kan tidak dilaporkan saja kan, tidak ya. Kalau dia memang tidak beli baju kenapa diminta uang kan, tidak mungkin. Kan alternatifnya kan banyak kan, apalagi permasalahan siswa ini kan berbeda-beda ya, dan penanganan juga harus berbeda. Kalau untuk menentukan siapa yang istilahnya mendapatkan keringanan, kita mulai dari pengajuan, kemudian wali kelas kan yang tahu, nanti guru BK mungkin home visit ya. Ada beberapa itu kan sudah kita berikan keringanan, bahkan ada yang dibebaskan. Tapi kan kita di sekolah yang tahu itu kan. Yang jelas setiap ada permasalahan kita pasti akan mencarikan solusi yang terbaik, itu saja. Apapun, baik tidak pihak media yang menyampaikan itu, karena kadang-kadang kan siswa belum sampai ke wakil atau ke sekolah sudah ke media, mungkin karena ada hubungan keluarga atau apa kan, bisa saja seperti dari media, kita tahu dari media dan kita sikapi secara positif itu aja ya. Semuanya kita sikapi secara positif ya, termasuk adik-adik ini kan. Kepada wali kelas yang masih mungkin belum membagikan, rasanya tidak ada lagi untuk hari ini ya. Dan ujian sekarang sebenarnya masih berjalan ya. Rangkaian ujian itu kan seharusnya ada ujian praktek, ada ujian teori, kemudian kelas 12, kelas 11 itu bergantian, tidak sekaligus ya. Apalagi penjadwal ujian kan diperpanjang lagi ya. Sebenarnya permasalahan-permasalahan yang muncul itu masih bisa dicarikan solusinya kan, dalam batas-batas yang secara akademis ya tidak menyalahi. Makanya apapun yang kita dengar kita rembukan di sini kan ya, dan menghadapi siswa pun ya antara yang satu dengan yang lain kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan latar belakang orang tua.